Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa belajar bersama. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mengimbaskan IKN dari Sekolah Penggerak Anak Pertama yang berasal dari SD Negeri Sampangan. Perkenalkan, saya Fathul Rahmah. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Bagaimana cara menyusun perencanaan pembelajaran? Nah, dalam perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen yang memenuhi sifat fleksibel, yaitu dapat disesuaikan, kemudian jelas, mudah dipahami, dan sederhana atau mudah dilaksanakan. Nah, ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang kita laksanakan pada saat ini. Nah, dipermudah bahwa kurikulum merdeka itu fleksibel dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, kemudian kejelasannya mudah dipahami itu bisa kita sesuaikan dengan karakter atau kebutuhan masing-masing dari sekolah kita. Kemudian juga sederhana, yang penting intinya ada. Tidak ada patokan harus sempurna, harus lengkap, tapi intinya ada, mudah dipahami, sehingga akan memudahkan guru-guru dalam penyusunan administrasi khususnya pembelajaran. Proses perencanaan kegiatan pembelajaran itu yang pertama yaitu dengan capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun ATP dari TP. ATP apa Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran. Kemudian merancang pembelajaran dan asesmen. Nah, rencana pembelajaran dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Sedangkan pada kurikulum merdeka kita menyebutnya modul ajar. Untuk yang ini berarti Bapak Ibu kelas 5 menggunakan Kummer D. Yang kelas 6 berarti masih RPP. Ini untuk persiapan tahun depan, misalnya kelas 6 menggunakan kurikulum merdeka. Nah, mari kita membuat modul ajar. Komponen minimumnya yaitu ada tujuan pembelajaran atau biasa kita sebut PP, kemudian langkah-langkah pembelajaran kita singkat saja LP, kemudian ada media pembelajaran MP, dan asesmen pembelajaran atau AP. Jadi komponen 4 ini harus ada di dalam modul ajar, minimal ada 4 ini. Nah, itu sudah cukup untuk membantu kita guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian informasi umumnya berupa nama penulis, instansi, mata pelajaran, dan fase. Ini juga dicantumkan sebagai informasi umum pada modul ajar. Nah, modul ajar itu seperti yang kita ketahui, itu akan membantu kita dalam merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga guru itu tidak akan bingung di hadapan siswa hari ini mau ngajar apa. Nyari buku dulu, bukunya dibuka isinya apa, kemarin sudah ini, besok. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat modul ajar yaitu keselarasan atau kesesuaian. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak multitafsir. Ini untuk memudahkan kita sendiri. Dapat dikembangkan, dimodifikasi, dan digunakan oleh kalangan luas dengan penyesuaian. Kemudian berpusat pada murid, yaitu kita berusaha dengan kurikulum merdeka ini, modul ajarnya itu kita buat agar murid-murid itu aktif. Jadi berpusat pada murid, ya, tidak berpusat pada guru. Memuat hal penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir diharapkan dapat membantu dan memudahkan guru untuk memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Kita ya sebagai guru untuk mengembangkan kompetensi murid dan karakter dengan waktu yang tidak banyak dengan anak-anak, tetapi kita harus bisa memunculkan karakter yang baik dan kompetensi. Nah, ini biasanya hubungannya juga dengan kemampuan masing-masing
berdiferensiasi. Kemudian relevan dan melibatkan orang tua. Diharapkan orang tua itu juga tidak hanya pasrah bongkoan dengan sekolahan, tetapi juga ikut andil dalam mempelajari anak-anak. Kemudian berorientasi pada masa depan. Penyusunan modul ajar disusun salah satunya untuk membantu sebagian guru yang masih menggunakan buku teks sebagai media pembelajaran utama. Harapannya guru dapat memodifikasi atau menyelenggarakan pembelajaran yang lebih bervariasi dari buku teks. Nah, ini tadi salah satu fungsi modul ajar. Kalau misalnya kita tidak punya modul ajar, guru gawanan buku saja. Nanti melihat materinya di buku. Kalau bukunya carry, bingung. Nah, sekian seperti itu. Nah, ini untuk memperbaiki diri kita saja sebagai guru agar kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Nah, bagaimana memperkaya langkah pembelajaran dari media buku teks? Tentukan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian cari materi dalam buku teks yang sesuai dengan pembelajaran, kemudian eksplorasi penggunaan buku teks, dan membuat pertanyaan tematik. Ini ada yang ditebal-tebal ini karena digunakan waktu membuat modul ajar di tugas guru penggerak. Jadi misalnya nggak pakai seperti ini tidak apa-apa. Jadi nanti membuat modul ajarnya disesuaikan saja langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ini seperti murid diajak oleh guru menerapkan stop. Nah, ini juga pembahasan di guru penggerak ini. Jadi ini kemarin memang modul ajarnya digunakan untuk di pendidikan guru penggerak. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian ini langkah-langkah intinya 50 menit. Kemudian nah, ini sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini untuk penutupnya. Kemudian kita tentukan asesmennya, kita mau menggunakan apa saja. Kemudian ini untuk gambar-gambarnya. Kemudian kita sertakan LKPD-nya, gambar kerja peserta didiknya. Mau dibikin kelompok atau dikerjakan individu. Nah, seperti ini gambar nilainya. Kemudian ini ada bahasa Indonesia, IPAS, matematika, pendidikan Pancasila. Ini ada 5 sekolah. Ininya ada 6. Monggo, yang Muhammadiyah 2 Kauman mau buat apa? Bu Mei. BI bahasa Indonesia. Wirapatan mau buat apa? IPAS. Bu Wira dari Muhammadiyah 21 pendidikan Pancasila. Oh, sudah. Kesatria apa Bu? Tinggal ketoknya simple seperti ini, nanti anak-anaknya juga mulai terbiasa, gurunya juga mulai terbiasa, nanti lama-lama cepat untuk mempraktekkan itu. Jadi misalnya paling enggak dari diferensiasi produk dulu kan, nanti anak-anak kan biasanya ini ya, misalnya ya di bahasa Indonesia itu kan ada kosakata baru. Nah, bisa dipakai itu kosakata barunya. Mau kamu buat kalimat biasa, mau kamu buat cerita, mau buat puisi, pantun sekalipun. Nah, itu kan sudah dengan beberapa kata. Misalnya ada 10 kata kosakata baru, mau dibuat permainan, mau dibuat pantun, puisi, bahkan lagu. Itu kan nanti sesuai dengan minatnya anak-anak. Jadi kan nanti kita akan
menemukan kreasi-kreasi baru dari siswa. Tapi itu juga memang tidak mudah, tapi kita biasakan, kita ajari dulu caranya, kita kasih pilihan-pilihan tadi, nanti anak-anak bisa memilih di antara pilihan itu mana yang paling cenderung. Nah, seperti itu. Ya, ada hal-hal yang tidak berkenan, perkataan, perbuatan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.